Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Ibu Mima Nisma selaku dosen pengampun mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar di Universitas Indraprasta PGRI. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman dan penyebaran makhluk hidup. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Aprilia Frestika Ranti, NPM 2022 1450313, jurusan Pendidikan Ekonomi kelas SC. Saya akan dibantu oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Diayu Prastia dari kelas S2C Ekonomi dengan NPM 2022 145000262. Baik, kita akan mempresentasikan materi tentang keanekaragaman dan persebaran makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditentukan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda. Keanekaragaman makhluk hidup dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, keanekaragaman genetik. Yang kedua, keanekaragaman spesies. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman makhluk hidup tingkat genetik yaitu terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Contohnya, salah satu lainnya ada pada bunga mawar. Meskipun sama-sama bunga mawar dan mempunyai nama spesial rose hybrid, tetapi warna mahkota pada bunga mawar bisa berbeda. Keanekaragaman makhluk hidup tingkat spesies yaitu menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Contohnya pada pohon aren yang bisa tumbuh di pegunungan dengan pohon kelapa tumbuh di pantai dan memiliki daun yang jauh berbeda. Keanekaragaman makhluk hidup tingkat ekosistem. Keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer, daratan atau lautan. Di dalam ekosistem tersebut, seluruh makhluk hidup akan melakukan hubungan timbal balik, baik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen abiotiknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Yang pertama ada faktor biotik, terdiri dari faktor manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia memiliki peran yang penting dalam persebaran makhluk hidup karena memiliki cara berpikir yang lebih maju. Tumbuhan juga memiliki pengaruh terhadap makhluk hidup. Tumbuhan mampu menciptakan sumber yang sangat penting dan dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Hewan sendiri juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem seperti rantai makanan. Yang kedua ada faktor abiotik, terdiri dari iklim, air, tanah, dan juga ketinggian permukaan bumi. Iklim akan berpengaruh terhadap cara hidup dari makhluk hidup. Hewan melakukan migrasi juga karena iklim. Air memiliki pengaruh yang besar terhadap pola kehidupan makhluk hidup. Tanah merupakan tempat berpijak makhluk hidup dan tempat tumbuh makhluk hidup. Ketinggian tempat yang bervariasi akan memiliki dampak terhadap perbedaan makhluk hidup. Yuk simak video penjelasan berikut. Kembali lagi dengan biologiedukasi.com. Kali ini biologiedukasi.com akan membahas mengenai keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Untuk memudahkan kita langsung bagi 3 bagian. Jenis, dan yang terakhir adalah ekosistem. Oke, langsung saja. Untuk membedakan perbedaan antara gen, jenis, dan ekosistem, untuk gen adalah suatu keanekaragaman yang masih satu spesies. Satu spesies. Contohnya adalah, misalnya adalah mangga. Nah, mangga sendiri sebenarnya dia nanti ada banyak jenis mangga, ada mana lagi? Ada golek misalnya, ada arom manis. Ini masuk ke
keanekaragaman spesies. Nah, kalau seandainya dalam penulisan nama ilmiah, contohnya misalnya adalah Oryza sativa, atau bahwa ini adalah padi. Nah, kalau seandainya, biasanya nanti kalau keanekaragaman gen di belakangnya nanti ada varietasnya. Ada varietas. Jadi varietas ini nanti ada tambahan ini. Kalau nanti ada dua hal yang berkaitan sama ini, sama-sama tulisannya adalah Oryza sativa, seperti ini, maka ini sudah pasti masuk ke keanekaragaman gen. Belakangnya biasanya ada ketambahan varietasnya apa? Misalnya varietas IR5, kemudian ada varietas rojo lele dan sebagainya. Jadi yang perlu diperhatikan untuk kuncinya untuk bisa membedakan mana gen mana jenis adalah kalau gen itu bentuk tubuhnya mirip. Jadi hampir sama, cuman yang membedakan biasanya ukurannya, kemudian misalnya bentuk daunnya sama, cuman nanti buahnya rasanya beda. Misalnya dari mana lagi, golek sama aroma manis ini kan dia memiliki rasa yang berbeda antar buahnya. Nah, dia masuk spesies. Atau contoh lainnya misalnya adalah misalnya kalau kucing, ada kucing Anggora, bentuk-bentuk kucing itu masih masuk dalam keanekaragaman gen. Lalu bagaimana dengan yang keanekaragaman jenis? Kalau keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, ciri khasnya adalah sudah beda spesies. Jadi dia sudah beda spesies. Contohnya ada mangga sama jambu. Nah, ini kedua spesies ini sudah keanekaragaman spesies atau jenis. Sama ya. Keanekaragaman spesies atau jenis. Jadi mangga memiliki bentuk yang sudah sangat beda jauh dengan jambu, maka ini dinamakan dengan keanekaragaman spesies. Misalnya memakai nama ilmiah, misalnya ada Oryza sativa. Kemudian ada lagi dan Oryza glaberrima, misalnya ini. Maka ini sudah termasuk ke keanekaragaman spesies meskipun nama depannya sama, tapi yang belakangnya dia memiliki nama yang berbeda, sativa dan glaberrima. Maka ini sudah masuk ke keanekaragaman spesies, sudah beda spesies. Nah, biasanya ciri khasnya adalah sudah beda spesies. Jadi dari ciri-cirinya sudah sangat berbeda sekali. Sedangkan kalau keanekaragaman gen, keanekaragaman ekosistem masuknya di sini adalah misalnya ekosistem sawah. Maka di sawah di sini ada padi misalnya, ada ular, kemudian ada tikus, ada tanah, kemudian ada air, misalnya seperti ini, maka ini dinamakan dengan ekosistem. Jadi yang namanya ekosistem itu komponen di dalam ekosistem itu ada komponen biotik, yaitu makhluk hidup, dan komponen abiotik, tak hidup. Ini yang dinamakan dengan ekosistem. Jadi misalnya ada ekosistem sawah, kemudian ada ekosistem sungai, dan sebagainya.
Ini yang membedakan antara keanekaragaman gen, jenis atau spesies, dan ekosistem. Semoga membantu pembahasan mengenai keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Silakan komen di bawah jika ada pertanyaan atau menginginkan materi yang lainnya. Semoga membantu dalam mempelajari keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Halo anak-anak MIS, kembali lagi berjumpa bersama Miss Heriana di pelajaran geografi. Nah, anak-anak MIS, hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu mengenai persebaran makhluk hidup di permukaan bumi. Nah, perlu anak-anak MIS ketahui bahwa makhluk hidup di permukaan bumi persebarannya tidak merata. Misalnya, kita tidak bisa menemukan tanaman kaktus di semua tempat di permukaan bumi. Atau misalnya hewan penguin, kita tidak bisa temui di mana saja. Akan tetapi biasanya kita hanya bisa temukan itu di daerah beriklim dingin ataupun di daerah kutub. Nah, itu bisa menjadi salah satu bukti bahwa makhluk hidup di permukaan bumi sebarannya tidak merata. Nah, cabang ilmu geografi yang khusus mempelajari mengenai persebaran makhluk hidup di permukaan bumi adalah biogeografi. Nah, sekarang kita akan mau mempelajari apa-apa saja ya faktor yang membuat persebaran makhluk hidup di permukaan bumi itu tidak merata. Yang pertama, faktor klimatik, kemudian faktor edafik, faktor fisiografis, dan faktor biotik. Nah, mari kita lihat penjabarannya satu persatu. Yang pertama kita bahas mengenai faktor iklim ataupun klimatik. Setiap zona iklim di permukaan bumi memiliki komunitas makhluk hidup tertentu yang menjadi ciri khasnya. Misalnya, iklim dingin memiliki hewan khas yaitu penguin dan tumbuhan lumut. Unsur-unsur pembentuk iklim juga sangat mempengaruhi makhluk hidup di permukaan bumi. Misalnya, ada cahaya matahari, kelembaban udara, suhu, dan angin. Cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tumbuhan hijau untuk melakukan proses fotosintesis. Ada tumbuhan yang membutuhkan banyak sinar matahari dan ada pula yang sedikit, misalnya tanaman pakis. Yang kedua, faktor kelembaban udara. Misalnya, tumbuhan mesophyta dapat tumbuh di daerah lembab, misalnya seperti jamur. Kemudian ada faktor suhu. Ada beberapa hewan yang dapat hidup di daerah suhu ekstrim, misalnya unta yang dapat hidup di daerah sangat panas dan penguin di daerah yang sangat dingin. Unsur selanjutnya yaitu curah hujan. Jumlah curah hujan tahunan sangat mempengaruhi vegetasi dan populasi hewan. Umumnya, semakin tinggi tingkat curah hujannya, maka semakin tinggi pula keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya. Unsur iklim yang selanjutnya yaitu angin. Angin memiliki peranan penting dalam proses penyerbukan tanaman. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor edafik ataupun keadaan tanah. Daerah-daerah yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi biasanya akan memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi pula. Faktor selanjutnya yaitu faktor fisiografis. Faktor fisiografis erat kaitannya dengan relief maupun ketinggian tempat di permukaan bumi. Relief dan ketinggian tempat di permukaan bumi mempengaruhi suhu dan pola penyinaran matahari. Misalnya, tumbuhan teh yang memiliki habitat di daerah dataran tinggi dan kelapa di daerah dataran rendah. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor biotik, yaitu faktor yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia memiliki andil cukup besar dalam membudidayakan ataupun melestarikan jenis tanaman tertentu. Begitu juga dengan hewan. Ada beberapa jenis serangga tertentu yang memiliki peran yang sangat besar dalam proses penyerbukan tanaman. Nah, anak-anak MIS, dari penjelasan MIS tadi, kita bisa ketahui ya, bahwa ternyata ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi mengapa persebaran makhluk hidup di permukaan bumi tidak merata. Nah, mudah-mudahan apa yang MIS jelaskan hari ini bisa kalian pahami. Kalau ada beberapa materi yang kurang paham, kalian boleh tanyakan langsung kepada MIS. Sekian untuk pelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Goodbye.